Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 34 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara sekalian, mungkin kita mendengar orang senior secara usia berkata kepada anak muda, "Kamu masih muda dan kamu belum bisa apa-apa. Orang muda lebih baik ngamati saja apa yang kami lakukan. Jangan banyak ikut-ikutan, nanti takutnya salah." Seringkali kita mendengar hal itu, saudara. Entah kita sebagai senior atau kita sebagai anak muda yang seringkali diberitahu akan hal-hal yang macam itu. Orang muda diam saja, orang muda belum bisa apa-apa, orang muda jangan banyak ikut-ikutan, nanti takut salah. Tetapi kita perlu ingat, saudara, apalagi kita sebagai orang yang sudah senior, jangan kita menyepelekan seorang anak muda. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita melihat nats bacaan kita hari ini, maka kita menjumpai hal tersebut dalam kehidupan dari Raja Yosia. Siapa sih Raja Yosia? Dia adalah Raja Israel. Tapi ia justru menjadi raja saat usianya 8 tahun. Dan firman Tuhan yang mengatakan hal ini. Dia menjadi raja saat ia berusia 8 tahun. Wah, bisa dibayangkan saudara, orang menjadi raja dengan usia begitu pasti sangat mudah sekali, dan bisa saja banyak orang menganggap Yosia itu rendah atau bahkan menyepelekan Yosia karena dia usia muda. Bisa saja, saudara. Tapi kita boleh melihat, meskipun Yosia masih muda, meskipun dia menjadi raja umur 8 tahun, tapi firman Tuhan juga mencatat di ayat ketiga bahwa dia pada waktu masih belia, ia mulai mencari Allah Daud. Bahkan lebih hebatnya lagi, saudara, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari penyembahan berhala dan patung-patung. Saat dia usia muda, ia mulai mencari Allah Daud, dan ia juga mulai mentahirkan Yehuda, Yerusalem dari penyembahan berhala dan patung-patung. Sungguh luar biasa jikalau anak muda yang seperti ini hidup selalu berelasi sama Tuhan dan hidup yang senantiasa meneladani ketaatan daripada Daud. Karena itu pada pagi hari ini apa yang firman Tuhan mau ajarkan pada kita? Yang pertama, saudara, jangan meremehkan orang yang berusia muda. Banyak orang berpikir anak muda itu masih terlalu dini lah, masih terlalu hijau, dan belum bisa berbuat apa-apa. Tapi lewat kisah Raja Yosia kita melihat bahwa Allah bisa pakai siapa saja, bahkan seorang anak kecil sekalipun, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Jadi, saudara, usia muda bukan halangan untuk kita dipakai Tuhan. Demikian juga mungkin anak-anak yang mendengarkan renungan pada hari ini, teman-teman remaja mungkin yang usia masih muda. Ingat bahwa Tuhan juga bisa memakai kalian untuk melakukan hal yang besar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Allah itu melihat hati, bukan cuma usia atau ngomong pengalaman saja. Yosia dicatat dalam Alkitab bukan karena dia pintar politik atau usianya masih muda dan lain sebagainya, tapi karena hati Yosia sungguh-sungguh mau mencari Allah. Nah, bagi kita hari ini, bagaimana? Apakah kita ada kerinduan untuk lebih mau mencari Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Melalui Yosia kita boleh melihat bahwa mencari Allah sejak dia muda itu berarti sebuah hal yang sangat penting. Dia mau menjalin relasi dengan Allah dalam kehidupannya sejak dia masih muda. Bagaimana dengan kita hari ini? Maukah kita senantiasa menjalin relasi kita dengan Allah? Ataukah kita justru anti terhadap relasi dengan Allah? Kita justru tidak senang kalau ngomong relasi dengan Allah. Kiranya saat teduh hari ini mengingatkan kita, dan kita mau sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami lewat Raja Yosia, kehidupan Raja Yosia. Dia yang masih muda namun Tuhan pakai. Tapi lebih daripada itu, dia di usia muda, dia justru mencari Tuhan. Dia mau menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami jikalau kami sampai hari ini kami enggan menjalin relasi dengan Tuhan.
terutama di dalam saat teduh kami. Kami nggak mau menjalin relasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni setiap kami. Tuhan tolong, Tuhan didik kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur hari ini dua saudari kita berulang tahun, saudari Sulastri dan juga saudari Septriana. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan dan sungguh berbahagia karena hari ini saudari kami boleh merayakan hari ulang tahun. Kiranya ya Tuhan di usia semakin bertambah juga hidup takut akan Tuhan dan senantiasa menghormati Tuhan. Tuhan juga tolong kedua saudari kami jikalau ada pergumulan dan hal-hal yang sulit dalam hidupnya, biarlah Tuhan boleh mampukan mereka untuk melewatinya dan mengajarin mereka untuk senantiasa bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang sertai. Terpujilah namamu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.